Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Surya Pratama Jakbar, NIM 2310110003, kelas IK 23A, Prodi Ilmu Komputer. Di sini saya akan mempresentasikan algoritma round robin. Nah, apa sih algoritma round robin itu? Nah, algoritma round robin adalah salah satu jenis algoritma penjadwalan proses dalam ilmu komputer, di mana algoritma ini berfungsi untuk mengatur giliran proses agar dapat dijalankan secara adil dan efisien pada suatu sistem komputer. Selanjutnya, cara kerja algoritma round robin. Untuk cara kerja algoritma round robin ini, yang pertama itu setiap proses dijalankan maksimal sesuai dengan quantum time. Kemudian yang kedua, proses ini ditata dalam antrian first in first out atau biasa disebut juga proses yang dimana pertama masuk akan dieksekusi terlebih dahulu. Nah, kemudian yang ketiga, jika proses ini belum selesai saat kuantum habis, maka proses akan dihentikan atau diinterupsi dan dimasukkan kembali ke belakang antrian. Nah, kemudian yang keempat, CPU dapat menghentikan sementara proses saat kuantum habis dan lanjut ke proses berikutnya. Nah, yang kelima, proses terus berputar dalam antrian hingga semua proses ini selesai. Nah, jadi algoritma ini memastikan setiap proses mendapat giliran eksekusi yang adil dan cocok untuk sistem multitasking. Nah, apa sih keunggulan dari algoritma round robin ini? Nah, adapun keunggulan algoritma round robin ini yaitu yang pertama, adil karena setiap proses mendapatkan giliran eksekusi dengan waktu yang sama. Nah, yang kedua itu cocok untuk sistem multitasking dan tim sharing karena proses mendapatkan respon yang cepat. Yang ketiga, sederhana dan mudah diimplementasikan dengan struktur antrian first in, first out. Yang keempat, tidak ada proses yang bertabrakan atau yang terabaikan karena semua dijalankan secara bergiliran. Nah, untuk kekurangan algoritma round robin ini yaitu yang pertama overheat yang tinggi karena terlalu banyak konteks switching jika quantum time-nya terlalu kecil. Nah, kemudian tidak efisien untuk proses yang panjang atau proses yang besar yang membutuhkan beberapa siklus untuk selesai, yang membuat eksekusi ini kurang optimal. Nah, kemudian yang ketiga, kuantum yang terlalu kecil menyebabkan overheat dan terlalu besar mengurangi responsivitas. Nah, yang keempat, algoritma round robin ini tidak memprioritaskan proses yang penting di mana semua proses diperlakukan sama tanpa mempertimbangkan prioritas atau deadline-nya. Nah, sebelum kita masuk ke contoh soalnya, kita harus mengetahui apa sih itu arrival time. Nah, arrival time ini yaitu adalah waktu kedatangan, di mana waktu ini ketika sebuah proses tiba di antrian untuk pertama kalinya dan siap dieksekusi. Nah, kemudian yang kedua kita harus mengetahui yang namanya burst time atau waktu eksekusi. Jadi burst time ini adalah total waktu yang dibutuhkan oleh sebuah proses untuk dieksekusi penuh oleh CPU. Nah, yang ketiga itu ada completion time atau waktu penyelesaian, di mana ketika sebuah proses benar-benar selesai dieksekusi oleh CPU. Nah, yang keempat, waiting time atau waktu tunggu. Jadi, waiting time ini adalah total waktu yang dihabiskan proses menunggu di antrian sebelum dieksekusi. Nah, yang kelima itu turnaround time atau waktu penyelesaian keseluruhannya. Jadi, total waktu dari saat proses tiba hingga selesai, termasuk waktu menunggu dan eksekusinya. Nah, sekarang kita masuk ke soalnya. Nah, di sini kita akan mencari waiting time dan turnaround time. Nah, karena di soal hanya menampilkan proses arrival time dan burst time-nya, di mana untuk mencari waiting time ini kita harus mendapatkan completion time-nya. Nah, langsung saja kita ke cara penyelesaiannya. Nah, untuk mencari completion time ini, kita mengurangi burst time dengan
quantum time yang telah diberikan. Nah, di sini kita akan menggunakan metode yang namanya gencar. Nah, untuk mencari quantum completion time ini, kita mengurangi burst time dengan quantum time. Nah, sebelum itu kita masukkan dulu proses-prosesnya. Nah, di sini ada 4 proses, yaitu P1, P2, P3, dan P4, di mana burst time-nya itu 7, 5, 1, dan 6, dikurang dengan quantum time-nya. Nah, karena arrival time-nya ini berurutan, jadi P1 ini akan dieksekusi pertama. P1 akan masuk. Nah, kemudian 7 dikurang 3 sama dengan 4. Nah, kemudian lanjut ke proses yang kedua. Nah, Bang, kok di sini 3? Nah, karena quantum time yang diberikan itu adalah 3. Dan semakin waktu berjalan, maka 3 ini akan ditambah lagi dengan 3. Jadi 3 tambah 3 sama dengan 6. Nah, 5 dikurang 2 sama dengan 5 dikurang 3 sama dengan 2. Nah, karena proses P1 ini belum selesai, maka P1 ini akan kembali mengantri. Nah, terus kita akan mengeksekusi proses ketiga ini. 6 ditambah 3 sama dengan 9. Nah, 1 dikurang 3, karena burst time-nya lebih kecil, maka proses P3 ini selesai sampai di 9. Nah, kemudian di sini kita akan menambahkan 9 dengan 1 karena proses telah selesai di sini. Jadi burst time ini kita akan tambahkan ke 9 ini. Nah, jadi 9 ditambah 1 itu sama dengan 10. Nah, 6 dikurang 3 sama dengan 3. Nah, karena proses P1 dan P2 dan P4 ini belum selesai, maka proses ini akan kembali mengantri. Nah, kemudian di sini kita akan kembali mengeksekusi proses yang pertama, yaitu P1. Nah, 4 dikurang 3 sama dengan 1. Kemudian dilanjutkan dengan proses yang kedua. 2 dikurang 3 sama dengan, nah di sini akan selesai sampai di sini karena burst time-nya lebih kecil dari quantum time-nya. Selesai di 16. Nah, selanjutnya kita akan mengerjakan proses yang keempat. Nah, 3 dikurang dengan 3 sama dengan selesai, karena sampai di sini proses keempat ini telah selesai. Jadi dia selesai di 18. Karena P1 ini tadi belum selesai, maka P1 akan dieksekusi kembali. Nah, jadi P1 ini selesai di 21. Nah, sekarang karena kita telah mendapatkan completion time-nya, maka di sini kita akan mengurangi completion time, burst time, dan arrival time untuk mencari waiting time-nya. Nah, kita masukkan dulu prosesnya, kemudian kita masukkan completion time, arrival time, dan burst time-nya. Nah, 21 dikurang 7 sama dengan 14. 16 dikurang 1 dikurang 5 sama dengan 10. 9 dikurang 2 dikurang 1 sama dengan 6. 18 dikurang 3 dikurang 6 sama dengan 9. Nah, setelah ini, karena waiting time di sini telah kita dapatkan, yaitu 14 untuk P1, untuk P2-nya itu 10, P3-nya 6, P4-nya itu 9. Nah, sekarang kita akan menjumlahkan waiting time ini terus dibagi dengan berapa prosesnya. Nah, prosesnya ini ada 1, 2, 3, 4. Nah, kita bagi 14 ditambah 10 ditambah 6 ditambah 9 dibagi dengan banyaknya proses, yaitu 4, sama dengan 39 dibagi 4 sama dengan 9,75. Nah, setelah ini kita akan mencari turnaround time-nya, di mana waiting time ini akan ditambah dengan burst time untuk mencari turnaround time. Nah,
kita tuliskan prosesnya dan juga waiting time ditambah dengan burst time-nya. 21 ditambah 7 sama dengan 28. 10 ditambah 5 sama dengan 15. 6 ditambah 1 sama dengan 7. 9 ditambah 6 sama dengan 15. Nah, jadi untuk around time-nya telah kita dapatkan, yaitu untuk P1 ya 28, untuk P2 15, untuk P3 7, dan untuk P4-nya itu 15. Sekarang kita akan mencari rata-rata untuk around time-nya. Nah, untuk mencari rata-ratanya, ini untuk around time kita jumlahkan, terus dibagi dengan berapa banyak proses. Nah, 28 ditambah 15 ditambah 7 ditambah 15 sama dengan 65, dibagi dengan 4 sama dengan 16,25. Nah, sampai di sini kita telah menyelesaikan algoritma Robin ini. Terima kasih. Saya Muhammad Surya Pratama Jabar. Jika ada salah kata atau kesalahan, tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.